Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita membahas bersama, menjabarkan bersama, meluaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Kami mau mewedarkan atau mengupas, menjabarkan apa yang kami rasakan terdahulu, pernah di fase-fase zikir napas. Ya, ini kami cerita dulu ya. Jadi sebenarnya yang mana sih? Apakah ada perlu dawaman atau ucapan atau bacaan? Itu satu. Setiap para subscriber, setiap manusia itu punya guru sejati, berarti sudah pinter-pinter ya. Kita tinggal mewedar, mengungkap, menjabarkan. Dan setiap para subscriber juga kami dikasih tahu atau mengetahui lah bahwa sudah belajar kemana-mana ya, mungkin sudah membuka channel YouTube tentang kajian makrifat kemana-mana, channel apa saja sudah dibuat. Kok beda-beda umpamanya? Karena manusia secara genetik beda-beda, secara badaniah raga kasar ini beda-beda, secara kejiwaan beda-beda ya, secara IQ beda-beda. Jadi kami mau menjabarkan dari yang masih suka membaca, yang masih suka membaca ya. Kami kasih contoh, umpamanya masih ada orang atau para subscriber yang masih mendawamkan, mengucapkan sholawat. Ini sholawat sangat banyak, amat sekali. Video tentang sholawat itu juga sudah ada ya, judulnya sholawat bukan untuk syafaat, sholawat bukan untuk mendoakan Nabi agar selamat, bukan. Apakah boleh mendawamkan sholawat, mengucapkan sholawat untuk berwusul? Boleh. Akan tetapi satu, carilah bacaan yang sopan. Kedua, mindset di saat sholawat jangan sampai salah. Kalimatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Gusti Allah bersama malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Berarti Nabi siapa saja. Di situ tidak tertuju kepada satu Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Di situ diterangkan bahwa sholawat itu salam hormat, salam penghormatan, bukan tentang syafaat. Ya, video sholawat tentang syafaat sudah ada ya, bukan meminta syafaat. Kalau sholawat dianggap meminta syafaat, kan yang sholawat bukan cuman pasel manusia ini, enggak cuman umat yang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Gusti Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kalau kita umat bersolawat agar mendapatkan syafaat dari Rasul,
Lah Gusti Allah dan para malaikat itu minta syafaatnya dari siapa? Masa Gusti Allah Sang Maha kok minta syafaat dari Rasul? Jadi boleh mendawamkan sholawat, tapi mindsetnya jangan minta syafaat, jangan mendoakan. Mindsetnya salam hormat. Bacanya kadang kan bener, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bacanya bener, tapi mindsetnya minta syafaat, yaitu yang nggak sinkron. Angen-angennya itu salam hormat. Di situ kalimatnya ala nabi, ada huruf iya. Jadi bukan cuma satu nabi. Di saat kita membayangkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung bayangin Nabi Muhammad, juga nggak tahu orang beliau juga sudah meninggal. Jadi ayat tentang sholawat yang sudah berkunjung ke kami, yang sudah hadir di sini, kami jabarkan secara detail, penuh dengan analogi, penuh dengan isyarah, penuh dengan contoh-contoh yang lain, ya, kiasan-kiasan yang lain, atau apa ya, yang kemarin saya bahas itu, ya, kami lupa ya, artinya contoh secara detail, secara spesifik. Karena kalau hanya mengucapkan sesungguhnya Gusti Allah bersolawat kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabimu atas salam penghormatan, tapi di sini nggak nempel, nggak membekas. Tetap bekasnya di sini selalu dapat pahala, dapat syafaat. Nah itu, kalau dapat pahala, dapat syafaat, berdoa meminta umpamanya, sholawat itu mendoakan Nabi agar selamat. Umpamanya, lah Nabi kan sudah selamat, Rasul sudah selamat, itu satu. Yang kedua, kalau hamba, umpamanya umat, sholawat itu mendoakan Nabi agar selamat, ya bolehlah kalau umat doanya sama Gusti Allah. Nah yang bersolawat itu kan nggak cuma Nabi, Gusti Allah, malaikat itu bersolawat. Dan Gusti Allah doanya sama siapa? Kalau sholawat itu dianggap doa. Sholawat intinya adalah salam penghormatan, ya. Kalau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sangat banyak amat sekali ya. Ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, itu ada berbeda ya. Allahumma sholli ala sayyidina, kalau sayyidina itu berarti bahasa Arab, berarti sayyidina itu sayyid, berarti kita tertuju kepada Muhammad yang di Arab. Tapi kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu sangat amat luas, itu tertuju kepada Nur Muhammad. Kalau kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada sayyidinana, itu tertuju kepada Nur Muhammad. Ya Nur Muhammad, yo seluruhnya. Ya, silakan baca sholawat, mohon dilihat artinya dulu. Jangan Arabnya, nanti Arabnya nggak ketemu. Maksudnya dibaca artinya dulu. Ini maksudnya sholawat untuk apa, untuk siapa, agar nanti clear. Sehingga di saat fana'u zikri atau di saat kholwat membaca sholawat itu sinkron antara ucapan, pemikiran, hati. Itu yang disebut jamaah atau yang disebut jamaah, apa namanya, kesatuan antara seluruh ujul badan. Kan begini umpamanya, di sini sholawat bacanya benar, tapi pikirannya bukan salam hormat, pikirannya syafaat, berarti belum jamaah, belum menyatu, masih beda-beda. Ucapan itu diartikan salam hormat, tapi di sini pikirannya, angan-angannya syafaat, berarti belum sinkron. Ya, karena keterangan di Al-Qur'annya sholawat itu salam hormat. Ya ibarat seorang presiden nyalamin menterinya, selamat ya, Anda sudah menjadi menteri. Salam penghormatan. Gusti Allah nyalamin Nabi, selamat ya, Anda sudah menjadi Nabi. Selamat ya, Anda sudah menjadi Rasul. Itulah sholawat, salam penghormatan. Bukan mendoakan, juga bukan mendoakan agar selamat,
juga bukan meminta syafaat. Itu satu. Kalau yang masih baca sholawat silakan. Kalau yang bahasa Arab zikir yang bukan sholawat seperti la ilaha illallah, seperti Allah, kami sarankan, ya saran kami, ya Allah, ya kami sarankan. Karena kalimat langsung nyebut nama secara frekuensi menjauh. Ya. Ini nanti kami urut, bahkan para subscriber kan banyak. Nanti yang napas seperti apa ya nanti ya, yang napas. Ini kan masih ada orang-orang yang masih melekat tentang wirid, masih sih nggak ada yang dibaca gitu kan, yang masih seneng baca gitu loh. Umpama di sini ya kami ya usia 49, umpamanya di sebelah kami ada orang yang usianya 60, saya nyebut nama kan risih. Umpamanya ini Pak Ahmad, ya ada Pak Ahmad usianya 60, saya nyebutnya Mat, gimana ini urusan pertanian umpamanya Mat, urusan apa aja selalu Mat, nggak pakai Pak, ya nggak pakai Pak, nggak pakai nggak pakai lik Pak D, langsung nama. Lama-lama ini Ahmad riskan menjauh. Saya nggak mau bertemu sama Pak Syam, ngomongnya nama mulu. Nah, yuk kita secara frekuensi. Kalau kita sebagai pasel atau umumnya disebut makhluk menghadap ke Khalik Sang Maha Tinggi, apakah pantas nyebut nama? Ya Gusti Allahnya nggak apa-apa, tapi secara frekuensi makhluk-makhluk lain menutupi, sehingga orang bertahun-tahun kholwat, semadi, semedi, i'tikaf, uzlah, riyadhah, infirad, tafakur, tidak pernah menemukan guru sejatinya. Ayo kita mawas diri ke dalam. Apakah selama ini sudah sopan, sudah akidah akhlak sama Gusti Allah, sudah uswatun hasanah sama Gusti Allah? Karena sudah terbiasa nyebut nama. Di saat kita nyebut nama enteng-enteng saja. Ayo kita praktekkan di dalam diri keluarga. Anak, apakah sebut nama kepada orang tuanya? Ya. Jadi kita jangan sampai sebut nama. Banyak sekali zikir-zikir, bacaan-bacaan yang nyebut nama. Umpamanya ada kalimat la ilaha illallah. Kita selalu di dalam diri kita mengucapkan. Jangan diartikan tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Gusti Allah itu loh. Karena kalau tiada Tuhan selain Allah, nama lagi. Kayaknya benar, tapi ada frekuensi atau ada frekuensi yang menggetarkan kepada negatif, yang memvibrasikan kepada negatif. Tipis, kayaknya nggak salah. Tapi tetap itu frekuensi bekerja, alam ini bekerja. Sehingga nggak sampai tertutup. Yaitu tadi, bila mana kami usia 49 umpamanya, di sebelahnya umur 60, nyebutnya nama terus. Nggak pakai Pak D, nggak pakai Pak. Ini yang lebih tua, ini lama-lama nggak betah menjauh gitu loh, tetap nggak betah. Siapa saja para subscriber yang usianya umpamanya sekarang 40, terus ada usia yang muda yang 20 tahun berhadapan berhari, bergaul tiap hari, yang 20 tahun itu nyebut nama kepada yang 40 tahun. Lama-lama yang 40 tahun nggak mau berteman sama dia, nyebutnya nama, di sini nggak enak. Guru sejati ini yang nggak enak itu guru sejati. Jadi di saat kita mengucapkan dawaman apapun, zikiran yang berbentuk ucapan, mohon carilah bacaan yang sopan, carilah bacaan yang
sopan. Bila mana bingung, sholawat harus ngertiin dulu, harus tertuju dulu. Nanti zikiran bacaan dari Al-Quran harus yang sopan-sopan. Bingung, ya tadi sholawat. Yang pertama ya harus mencari dulu, jangan main ambil sholawat aja. Tujuannya buat apa? Zikiran yang lain, bacaan yang lain, ya jangan langsung baca dulu, diambil dulu, dilihat dulu artinya. Kalau yang sholawat dan zikir ucapan, zikir Al-Quran membingungkan, nggak tahu, mendingan yang ketiga, zikir napas. Zikir artinya ingat, napas ingat ke wujud, ingat ke roh. Ini bisa begini karena ada yang di dalam. Kami bisa mengucapkan karena ada yang di dalam, ada yang menjabarkan. Zikir napas silakan macam-macam cara, posisinya baik tadi sholawat maupun bacaan Al-Quran yang diulang-ulang atau seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Mohon dicari kalimat-kalimat yang sopan secara frekuensi, secara akidah akhlak. Itu dibaca. Disarankan di tempat yang gelap dan hening. Ya, tempat gelap kalau rame juga belum bisa. Kalau masih ada suara-suara yang rame itu belum bisa. Karena kami sendiri disitulah mengalami hal itu, ya. Disitulah mengalami hal-hal yang memang sistemnya pernah kami alami dari fase baca sampai fase tidak membaca. Contohnya begini, orang kalau membaca sesuatu, kan kami dulu pernah baca yang 4 itu, la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, itu dulu. Ananya ke napas ya, la ilaha illa, ananya ke napas. Itu kan dulu kami fase itu lama-lama juga nggak kebaca. Setelah melihat cahaya, kan di saat begini ya, ini kami contoh. Ini yang masih dawam ya. Terserah, ini posisi terserah, nggak harus begini, terserah mau yang begini silahkan. Ya silahkan, mau yang begini silahkan. Bebas cara, tapi ya kami sarankan duduk sila, fokus kepada napas. Kalau yang masih baca berarti fokus kepada kalimat, berarti kepada huruf, kepada nama. Kalau yang napas itu fokus kepada wujud. Surat Shot ayat 72, surat Qaf ayat 16. Nanti lagi kemanapun kamu menghadap ya, Al-Baqarah 115, At-Taubah ayat 40, itu rujukannya. Jadi kita posisi terpejam. Kalau di kamar mohon lampu ininya dimatikan, gelap ya. Itu fokus lah. Di saat fokus itu nggak ngucap apa-apa, tapi di sini ada benak lewat, flashback, bayangan, perjalanan hidup itu loh maksudnya. Yang pasar lah, yang kerja lah, yang pernah bermain lah, yang pernah kemana-mana. Itu lewat, itu adalah merestart, menghapus. Di saat melewat, di sini langsung umpamanya bayangan kerja di pabrik umpamanya, langsung lari ke fokus ke napas. Di saat ditarik bayangan, lewat bayang langsung ke napas terus. Sawah lewat umpamanya, langsung. Mobil rekaman lewat, langsung. Pernah touring kemana-mana lewat, langsung tarik ke napas. Jangan pas touring lewat langsung mikirin touring jalan-jalan lah, sehingga ini lupa. Kalau kita di saat ada gangguan bayangan di sini, umpamanya pernah jalan-jalan, umpamanya ke luar negeri, apa ke gunung-gunung atau ke laut, ini jangan diikutin. Itu lagi di restart, mau dihapus, kita langsung lari ke napas lagi,
Pokoknya ingat apa saja, bayangan apa saja, langsung tarik lagi ke napas. Lah napasnya bagaimana, lewat mana? Terserah, nyaman-nyaman. Senyaman-nyamannya. Senyaman-nyamannya. Mau lewat hidung, masuk hidung, keluar hidung, masuk mulut, keluar mulut, senyaman-nyamannya. Apakah harus ada napas leher, tahan di leher, tahan di dada, tahan di perut? Senyaman-nyamannya, cari senyaman-nyamannya. Karena kalau kita fokus napas ke dada umpamanya, nanti fokusnya ke dada, nggak fokus juga keluarnya. Senyaman-nyamannya, kita disuruh memperhatikan keluar masuknya napas, disuruh memperhatikan keluar masuknya napas, bukan masuknya dek ke dada tuh. Itu ya kalau fokus ke dada, kan sedek, ke perut sedek, itu diperhatikan. Yang mana yang nyaman? Cari senyaman-nyamannya. Nanti di perjalanannya keluar masuknya napas itu ada cahaya. Yang cahayanya rupa-rupa warna, rupa-rupa bentuk. Ya. Ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya cuma lewat aja kecil-kecil, ada yang bentuknya muter-muter, warnanya juga rupa-rupa. Sampai kepada nanti bentuk yang membesar. Ya. Nah, di saat kita lagi fokus kepada napas tadi yang sudah berwarna-warni, itu kan kadang-kadang masih ada lewat. Jangan terbawa, fokus ke napas lagi. Kadang-kadang ada suara yang menakutkan. Suara yang sekiranya menakutkan apa saja. Mau suara kuntilanak, mau suara pocong berjalan, mau suara apa saja, mau suara wujud apa saja. Itu adalah untuk mengecoh agar buyar. Itulah ujian. Dan itu juga suara yang menakutkan, suara wujud yang menakutkan, ada kadang-kadang wujud langsung mengagetkan, ujuk-ujuk di depannya. Itu padahal posisi terpejam. Terpejam ada, kaget melek ada. Nah, di saat disitulah itu ibarat kita lagi diuji antara dua sisi. Uji fokus ke napas, juga uji untuk membuka guru sejati. Kan di sini itu adalah untuk membuka agar keluar. Terapi jantung ibaratnya. Itu terapi jantung. Jadi berapa lama? Ya kami kembali kepada masing-masing kejiwaannya. Ya para subscriber, seluruh pemirsa Janggiri, kejiwaannya beda-beda, genetiknya beda-beda, EQ-nya beda-beda. Tidak bisa, sebulan tidak bisa, karena kami sendiri itu lama. Kami sendiri lebih dari 4 tahun. Diulang lagi sama masih belum yakin karena mau tanya sama siapa. Jadi bersyukur yang pernah kami alami di fase-fase itu bisa kami tularkan. Banyak sekali para subscriber yang bertanya pernah kejadian ini, kejadian ini, kejadian yang di luar nalar. Karena kami pernah ngalamin di fase itu, ya kami jabarkan. Ya, bila mana ada gerakan yang terus menerus, umpamanya baru berapa menit sudah, ingat, jangan fokus kepada gerakan. Di saat kita bergerak-gerak, kita fokusnya tetap ke napas. Baik gerakan, baik ucapan, baik suara, baik getaran dari mana. Karena ini yang didudukin kamar itu bergetar, kayak gempa ibaratnya. Tapi tetap fokus ke napas. Nanti kalau di saat seakan-akan mau terbang, mau naik, fokus ke napas dulu. Sehingga kalau fokus ke napas itu ibarat kalau dalam bahasa teknologinya itu fokus ke hidrolik, itu loh, pompa angin. Itu lagi untuk memompa
memompa. Kalau sudah fokus, itu pompaan ke dalam, itu besar. Makanya itu, kalau orang fokus ke napas ya, merasakan napas, itu badan nanti berbeda, berubah. Ada yang bergerak, ada yang merasa besar, ada yang merasa panas, ada yang merasa terbang, ada yang merasa mendengung, semua berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi mohon bila mana mendapatkan sesuatu penjabaran, jangan sempit, ayo luaskan. Karena kejadian sistem badan kasar ini dengan sistem kejiwaannya, dengan sistem EQ berbeda-beda. Itulah guru sejati. Masing-masing manusia dilatih atau diperjalankan menurut kemampuannya masing-masing. Jadi kalau yang berani, orang yang sudah bahasa Jawanya tatak, silahkan semedi, kholwat di gunung, silahkan. Kholwat di pinggir laut, silahkan. Kholwat di pulau, silahkan. Kholwat di pinggir sungai, silahkan. Kholwat di tengah sungai kan kadang-kadang ada batu yang tinggi, silahkan. Ya, yang lihat airnya, jangan. Yang pokoknya kan di sungai itu kan kadang ada batu yang tinggi, yang gede. Nah, itu metongkrong di atasnya, silahkan. Yang tidak berani, yang masih takut, ya di kamar sendiri. Mohon lampunya dimatikan. Saran kami digelapkan karena itu lebih cepat. Kalau mau ke hutan silahkan di hutan. Yang mau ke tebing silahkan di tebing. Mau ke ladang silahkan di ladang. Mau ke kebun silahkan di kebun. Kalau yang rumahnya luas itu biasanya, kalau orang-orang yang rumahnya luas itu di belakang rumah ada, di depan rumah ada, di dalam rumah ada. Jadi silakan cari lokasi masing-masing secara kelentep batin. Deknya guru sejati ini maunya di mana? Maunya guru sejati itu lokasinya di mana? Ya, saran kami hanya fokus ke napas. Inti finish terakhirnya itu kenapa harus ada ujian suara yang menakutkan? Ini seakan-akan bumi itu gempa bergetar, bahkan badan ini juga bergetar, badan ini menghangat, badan ini mau terbang. Itu semua ujian agar ini jantung membuka. Setelah jantung membuka, hati terbangun, guru sejati bangga, bunga, senang, beliau keluar. Itulah yang disebut guru sejati, tanpa tulang, tanpa daging, tanpa darah. Wujudnya sama seperti diri kita masing-masing, lebih muda, lebih bersih. Itu adanya di judul video Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel ya. Itu nanti di awan. Kan kaget sendiri itu. Sudah ada videonya ya, Arif Billah Janggiri Channel, perjalanan kholwat. Jadi ini fase apa saja, saran kami sudah tidak usah mendawamkan. Mengucapkan sholawat ya kalau tahu maksud tujuannya nggak apa-apa. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau tahu maksud dan tujuannya nggak apa-apa. Kalau tidak tahu mending langsung fokus ke napas, zikir napas. Zikir artinya ingat napas, ingat ke napas, fokus ke napas, merasakan napas keluar, napas masuk ya. Bacaan silahkan dibaca, kalau tahu maksud dan tujuannya cepat. Tapi kalau tidak tahu maksud tujuan yang dibaca malah menghambat ya. Kalau bacaan itu kita dibaca ribuan kali tapi tidak tahu maksud tujuannya, justru menghambat. Mending langsung kepada napas. Contoh, dawaman, kalimat ucapan, kalimat penjabar itu kan dari susunan asmaullah, dari segi nama, sifatullah, af'alullah, zatullah, wujudullah. Kalau ke napas itu sudah langsung kepada fokus ke wujudullah secara batin.
nanti wujudullah secara zahir diperlihatkan seperti Al-Baqarah 115. Itu nanti diterangkan langsung sama Gusti Allah yang disebut laduni, bahwa Al-Baqarah 115 itu betul, islinya betul kemanapun kamu menghadap. Nanti Gusti Allah yang nerangin ini. Kalau baca ayat kemanapun kamu menghadap kok ragu, masa iya? Bacalah artinya ya, buka di aplikasi Al-Quran ya, surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal ayat 35 itu ya, surat Al-Anfal ayat 35 sama Al-Baqarah 115 dibuka, dijajarin dia, itu nanti berontak dulu, yang mana ini, yang mana, tetap gejolak dulu ya. Mungkin sudah paham ya. Jadi intinya adalah fokus ke napas keluar, napas masuk. Posisinya silahkan mau di mana, tanya ke dalam diri kita ya. Nanti kurang luasnya mohon video yang berjudul Arif Billah Janggiri Channel sama Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel ya. Mohon ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.